Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau bahas tentang transformasi. Sebelumnya kita bahas dulu pengertian dari transformasi. Transformasi itu apa? Nah, di sini saya sajikan gambar transformer. Yang pertama ini ada gambar sebuah robot, ya kan? Terus robot ini bisa dirubah menjadi mobil. Kalau yang kuning namanya kalau nggak salah Bumblebee deh. Nah, jadi maksud dari gambar ini tuh apa? Transformasi itu kayak perubahan. Artinya itu adalah perubahan. Seperti gambar transformer di samping, itu perubahan antara dari robot menjadi mobil. Itu bisa berubah gitu. Nah, jadi arti dari transformasi itu perubahan. Dalam kata bahasa Indonesia pun misalnya, saya ingin bertransformasi menjadi diri yang lebih baik. Nah, itu juga bisa karena transformasi itu diserap dari kata Indonesia yang artinya perubahan. Tuh. Tapi di MTK ini kita mau bahas bukan tentang perubahan diri atau bukan tentang perubahan dari transformer menjadi mobil, tapi kita mau bahas tentang geometri. Geometri itu ada apa aja? Ada titik, ada garis, ada bidang. Nah, kita mau bahas tentang itu. Maksudnya tuh gimana sih? Maksudnya gini. Misalnya ada satu titik ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Yang ini sumbu Y, yang ini sumbu X. Misalnya titik itu pertamanya adanya di sini, koordinat misalnya ininya 3, Y-nya 1. Koordinat berarti ini berapa? 3,1 lah. Berarti koordinat titik itu adalah 3,1. Nih titiknya awalnya di sini. Nih sini titiknya. Ini berarti kan koordinatnya 3,1. Tapi titik ini mau kita rubah nih. Misalnya kita geser. Jadi misalnya titik keduanya di sini. Nah, kita geser di sini misalnya. Nah, berarti misalnya ini 4. Terus ininya 2. Ini jadi 4,2 gitu. Misalnya jadi sebuah titik atau sebuah garis atau sebuah bidang yang ada di sumbu koordinat itu mau kita geser atau pokoknya mau kita rubah lah intinya gitu. Itu kalau di MTK-nya kita membahas itu. Nah, transformasi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada translasi. Tadi kita udah bahas translasi itu adalah pergeseran. Jadi kayak tadi titiknya yang awalnya di situ menjadi misalnya yang tadi di sini terus kita geser titiknya jadinya di sini. Berarti kan koordinatnya berubah kan? Yang awalnya berapa jadi berapa. Itu namanya translasi, jadi pergeseran. Terus yang kedua itu ada dilatasi. Dilatasi itu adalah perkalian. Jadi misalnya titiknya di sini. Tadi di sini misalnya koordinatnya itu tadi berapa sih? Sininya 2 ya. Misalnya sini 1. Nah, ini kan koordinatnya berarti 2,1. Berarti kita mau dilatasiin nih atau kita kali sejauh 2 kalinya. Berarti nanti ya udah titiknya tinggal kita kali 2 kalinya. Berarti 2 dikali 2 4, 1 kali 2 2. Jadi misalnya sininya 4, sininya 2. Titiknya jadinya adanya di sini. Jadi dia bergeser sejauh 2 kalinya. Ini titiknya nih. Sejauh 2 kalinya gitu. Misalnya titiknya di sini. Ini susah banget bikin titik. Nah, jadi yang awalnya tadi di sini berubah jadi di sini titiknya. Jadi dia itu bertransformasi sebanyak 2 kalinya. Kemudian yang ketiga itu ada namanya rotasi. Jelas ya dari katanya itu rotasi. Rotasi artinya berputar atau perputaran. Nah, berputar ini berarti berhubungan dengan apa? Sudut. Jadi rotasi ini berhubungan dengan sudut. Jadi misalnya biasanya sih garis kalau rotasi ya. Misalnya ada garis di sini. Bentuknya kan gini, mau kita putar misalnya sejauh 90 derajat. Berarti kan 90 derajat gini sudutnya. Berarti ini kita putar. Misalnya sudutnya dari awalnya kayak gini, setelah diputar jadi 90 derajat, muternya jadi kayak gini. Nah, jadi diputar tadi awalnya kayak gini, terus kita rotasiin sejauh 90 derajat sebesar 90 derajat. Jadi garisnya begini. Jadi intinya itu rotasi itu berputar. Terus yang terakhir refleksi. Refleksi itu artinya pencerminan. Cermin. Nah artinya aja cermin ya. Berarti contohnya gini. Ada 2. Misalnya di sini itu garisnya gini. Yang tadi. Terus berarti cerminnya dari garis ini apa? Gambarnya. Seperti ini kan? Nah, gitu. Jadi kayak pencerminan gitu. Yang misalnya itu kan garis ya. Kalau misalnya titik bidang. Misalnya gambarnya ini. Apa? Kok nggak jelas ya? Gambarnya ini aja deh. Trapesium. Anggap ini trapesium. Yang tadinya trapesiumnya ngadepnya ke sana,
Jadi mau kita cermin sama kayak kamu bercermin di kaca. Jadinya berarti ngadepnya ke sini. Jadinya begini. Gitu. Nah, ini bisa kita hitung. Kira-kira perubahannya itu sebanyak berapa sih pakai rumus transformasi. Nah, itu untuk detail-detailnya. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal nih. Yang pertama kita mau bahas tentang translasi dulu. Seperti tadi sebelumnya, translasi itu adalah pergeseran. Nah, rumus dari pergeseran ini ada X petik ya. Petik itu dibaca aksen. Jadi itu X aksen. X aksen itu adalah X setelah digeser. Jadi kayak misalnya tadi ini awal ya, titiknya di sini. Terus ini 3, misalnya ininya 2. Berarti ini koordinatnya 3,2 kan? X, Y. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Terus misalnya setelah digeser jadi di sini. Ini tadi si 3-nya berperan sebagai X, si 2-nya ini berperan sebagai Y, ya kan? Nah, ini Y-nya, anggap ini Y ya. Terus digeser, tadi yang awalnya di sini 3 sama 2, jadi misalnya ini 4 sama 3. Berarti ini 4 sama 3, ya kan? Berarti 4 ini berperan sebagai X apa? X aksen. 3-nya berperan sebagai Y aksen. Setelah dia bergeser, setelah berubah gitu. Jadi X aksen dan Y aksen itu adalah koordinat setelah titiknya itu berubah. Gimana caranya mencari perubahannya? Itu X ditambah dengan A, Y ditambah dengan B. Ini rumusnya. Lebih jelas kita lihat di contoh soal yang pertama. Misalnya ada suatu titik A. Titik A-nya itu 5, minus 2. Misalnya 5, minus 2 itu kalau digambarin sekitar 5. Misalnya ini 5. Ya, minus 2-nya di sinilah, ini minus 2. Berarti ini titik A-nya ya. Titik A. Ditranslasi oleh sejauh nih, oleh itu maksudnya T. T itu translasi. Ditranslasi sejauh minus 3,1. Tentukan koordinat bayangan titik tersebut. Nah, bayangan juga bisa nih. Arti petik di sini tuh artinya bayangan. Bayangan itu kan berarti setelah dia ditransformasikan kan. Nah, maka dari itu kita misalnya punya titik ini nih, si titik A 2,5, terus mau ditranslasiin sejauh minus 3,1. Nah, berarti gimana caranya? Pakai rumus yang ini. Tinggal berarti X aksen Y aksen, berarti kan kita mau cari bayangannya ya. Berarti X aksen Y aksen itu sama dengan ini tuh titik yang awal. Boleh pakai cara yang ini atau boleh kamu pakai kayak gini. Kalau cara yang ini dulu ya. Sebenarnya caranya sama, cuman penulisannya aja gitu. Kalau ini misalnya X aksen Y aksen, tadi X dulu, X-nya kan berapa tadi? 5 ya. X-nya 5, Y-nya minus 2, ya kan? Setelah itu nanti tinggal dijumlah aja antara titik ini sama titik ini. Tapi jumlahnya harus pas. X sama X, Y sama Y. Jadi tinggal 5 dijumlah minus 3, minus 2 dijumlah sama 1. Ya kan? Ini ditambah ini jadi dapat 2, minus 2 ditambah 1 jadi minus 1 gitu. Tinggal dijumlah aja sih sebenarnya. Kalau misalnya penulisannya pakai yang ini bisa aja, misalnya X aksen sama dengan X-nya kan 5 ditambah A ini translasinya, ini sebagai A, ini sebagai B-nya. A-nya kan minus 3 ya. Berarti berapa? 5 minus 3, 2. Berarti aksennya sama dengan Y-nya berapa tadi? Minus 2 ya. Minus 2 ditambah sama 1. Minus 1. Oke, berarti titiknya 2, minus 1. Maka A aksennya sama dengan 2, minus 1. Kan X aksen, Y aksen kan penulisannya 2, minus 1. Berarti yang D. Gitu. Kalau misalnya digambar yang tadi awalnya itu 5, ini 5 di sini, minus 2 di sini. Titiknya di sini awalnya titik A-nya. Kemudian setelah ditranslasi sejauh ini, titiknya menjadi ini 2, misalnya di sini 2, ini minus 1. Nah, jadi dia bergeser. Ini A aksen namanya. Jadi pertamanya titiknya di sini, terus ditranslasi atau digeser sejauh minus 3,1, titiknya jadinya berubah di situ. Jadi bergeser. Jadi kalau misalnya ada translasi itu mudah, tinggal dijumlah aja antara titik awal sama yang ditranslasiin. Terus untuk contoh soal yang kedua, kalau tadi kan titik ya, kalau ini tuh garis. Misalnya ada garis Y sama dengan 3X min 5. Kita mau translasiin sejauh minus 2,1. Nah, gimana? Kalau misalnya garis itu bisa pakai rumus dimana tadi ini berperan sebagai apa? A, ini berperan sebagai B. Nah, setelah itu kita lihat di sini Y-nya. Di sini fungsinya kayak gini kan bentuknya. Y sama dengan 3X min 5.
Nih, fungsinya kan gini. Y sama dengan 3x min 5. Setelah itu, Y di sini temennya sama siapa? Si ini kan yang belakang, si B. B itu sama kayak Y. Jadi kalau digaris langsung aja namanya XY aja, nggak usah pakai AB juga nggak apa-apa. Langsung XY. Jadi min 2-nya sebagai X, satunya sebagai Y. Nah, Y di sini berarti kan yang ini ya, yang satu ya. Tinggal dikurang. Y aksen dikurang, berubah yang tadinya Y jadi Y aksen. Kenapa berubah jadi Y aksen? Karena kita mau nyari bayangannya. Gitu, jadi Y aksen. Rumusnya itu gini, Y aksen dikurangin sama Y sama dengan bla 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 bla. Jadi ngikutin ini, ngikutin si fungsi ininya aja gitu. Tapi nanti tinggal di, pokoknya rumusnya gini aja, tinggal dikurang X aksen dikurang sama X gitu. Kenapa kok bisa dikurang? Dari ini, X aksen sama dengan X plus A. Berarti kalau kita mau nyari A nya berarti gimana? X aksen dikurangin sama X, ya kan? Jadi kalau tadi dijumlah, kalau titik ini dijumlah koordinatnya, kalau bayangan itu dikurang, gitu aja. Nah, cara ngapalinnya gitu. Nah, rumusnya kan tadi, rumusnya fungsinya kan ini ya, 3x min 5. Tadi Y itu berubah jadi Y aksen. Kemudian si Y di sini itu dikurang. Jadi dikurang berapa tuh? 1 sama dengan 3 dalam kurung X-nya itu tadi berapa? X aksen ya, berubah jadi aksen, dikurang min 2. Dikurang min 2. Berarti kan min kali min positif, ya kan? Jadi positif 2. Dikurang berapa nih? 5. Ya udah, tinggal dihitung aja, sama kan sama ini bentuknya. Nah, tinggal Y aksen min 1 sama dengan 3 dikali X aksen, 3X aksen, 3 dikali positif 2, positif 6, minus 5 nya tetap. Jadi Y aksen di sini aja ya. Kan tadi udah dapat kayak gini. Maka nanti Y aksen sama dengan minus 1 nya pindah ke sini jadi positif 1, ya kan? 6 dikurang 5 positif 1. 6 kurang 5 berapa? 1. 1 tambah 1 2. 3X aksennya tetap. Nah, berarti ini kan jawabannya Y aksen sama dengan 3X aksen plus 2. Jadi nanti untuk di jawabannya aksennya aja tinggal dihilangin. Nah, ini jawabannya. Jadi aksennya tinggal dihilangin. Berarti jawabannya yang mana nih? 3X plus 2. Berarti yang C. Ya, gitu. Jadi kalau translasi titik, itu titiknya tinggal di jumlah. Kalau misalnya garis, itu tinggal dikurang. Ingat ya. Next, refleksi. Tadi refleksi itu adalah pencerminan. Jadi kita mau cerminin. Nah, di sini ada rumus-rumusnya nih. Misalnya mau direfleksikan terhadap sumbu X. Maksudnya terhadap sumbu X itu gimana? Misalnya gini. Ada misalnya garisnya di sini bentuknya gini. Jangan gini deh. Garisnya misalnya bentuknya gini. Nah, garisnya gitu. Mau di terhadap sumbu X yang mana? Yang ini dong. Nah, berarti letaknya adanya di mana? Di sini. Nah, jadi cerminnya gitulah kurang lebih. Gitu kalau di terhadap sumbu X berarti di bawahnya sumbu X gitu persis, nggak boleh misalnya ini kamu cerminin jadinya di sini. Salah, karena kan dimintanya di sumbu X gitu. Itu kalau di sumbu X. Kalau misalnya di sumbu Y, ya udah sama aja. Berarti sumbu yang ini ya. Ya udah berarti sama, tinggal dicerminin gitu. Kurang lebih gambarnya. Nah, terus misalnya itu tadi udah terhadap sumbu X, udah terhadap sumbu Y, udah tinggal terhadap garis Y sama dengan X. Jadi garis Y nya itu sama dengan X. Terus ada terhadap garis Y sama dengan min X. Kan kalau di sini X nya positif ya, ini X positif. Kalau sini Y nya apa? Positif kalau di koordinat, ya kan? Terus kalau sebelah sini itu X nya negatif. Kalau yang sebelah sini Y nya negatif, ya kan? Nah, itu lebih kayak gitu. Terus yang ini terhadap titik asal tuh 0,0. Jadi titiknya itu letaknya di sini 0,0. Kalau tadi kan di sini ya. Kalau 0,0 tuh gini misalnya. Nah, jadi dia nyentuh di 0,0 kayak gitu. Terus terhadap garis X sama dengan H. H ini misalnya suatu apa, misalnya suatu konstanta gitu. Misalnya bisa 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, pokoknya bebas. Ini juga sama konstanta. Terus ini terhadap titik A, B. Titik A, B itu sama kayak tadi. Jadi dia bukan melalui titik 0,0 tapi A, B. Misalnya di sini. Ininya 3, ininya 2. Berarti ininya A, ininya B. A kan sama dengan X kan? Terus si B itu ibaratkan Y gitu. Nah, ini rumus-rumusnya. Jadi kalau misalnya terhadap sumbu X, ya udah berarti tinggal X, min Y.
gitu. Misalnya titiknya ini misalnya 2,3, terus kita mau refleksikan terhadap sumbu X, rumusnya kan ini X, Y, berarti tinggal 2, Y nya negatif minus 3, jawabannya kayak gitu kalau misalnya terhadap sumbu X. Kalau misalnya terhadap sumbu Y, berarti rumusnya apa? Min X, Y, berarti X nya yang negatif, berarti nanti jawabannya minus 2,3. tinggal gitu aja, main rumus di sini. Tinggal kamu ganti-ganti aja yang tadinya X nya positif, yang negatif, atau ini ditukar. Misalnya ini titik 2,3 mau kita refleksikan terhadap Y sama dengan X, maka tinggal diputar kan, berarti jawabannya nanti 3,2 gitu. Jadi tinggal ngikutin ini aja. Nah, lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Nih, ada refleksi bayangan titik A itu direfleksikan terhadap titik 1, negatif 2 adalah titik A aksen. A aksen berarti apa? Setelah direfleksikan ya bayangannya, maka tentukan koordinat titik A. Nah, jadi pertama itu bayangan titik A oleh refleksi, jadi ini refleksinya direfleksikan sebesar 1, negatif 2. Nah, setelah itu ini setelah digeser, setelah dicerminkan. Kalau digeser mah translasi ya. Setelah dicerminkan, setelah dirubah titiknya itu jadi 3,5. Nah, yang ditanya A-nya, jadi titik awalnya itu gimana? Sedangkan dari tadi kita bahas yang translasi, itu yang ditanya yang bayangannya terus. Nih, jadi setelah digeser gimana, atau setelah bayangannya itu berapa? Nah, kalau ini kebalikannya. Kalau ini yang diketahui yang udah dirubah. Nah, yang ditanya justru titik awalnya, titik A doang. Nah, ini gimana? Kalau ini berarti tinggal kebalikannya aja, dimana X aksennya itu X yang setelah dirubah itu sama dengan 2 dikurangin sama X. X aksen itu sama dengan 2 dikurangin X. 2 ini dapat dari mana? 2 ini dapat dari sini. Kemudian bentar. Di sini X-nya itu 2 min X, terus si aksennya min 4 min Y. Nah, ini gimana? Caranya bukan dapat dari situ, gini. Ini kan titik refleksinya ya, 1, negatif 2. Ini A aksennya ya, sama dengan 3,5. Yang ditanya A-nya. Nah, kalau A ini titik awalnya itu tinggal titik yang ini dikurangin dengan yang ini. Gitu. Jadi untuk nyari X-nya di sini kan ini X, Y ya. Nah, untuk nyari X di sini tinggal X yang di sini dikurangin dengan yang ini. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Kemudian yang Y 5 dikurangin dengan 2 berapa? 3. Kok ini kayak gini ya? Kayaknya ini ada kesalahan deh. Yang ini kayaknya ada kesalahan deh. Soalnya aneh di sini 2 min X, terus ininya min 4 ya. Ini kita skip dulu ya, kita lewat. Nanti saya cari tahu ini kenapa soalnya begini. Kita skip, masih ada kok contoh soalnya yang lain. Nah, ini tentukan bayangan garis di mana garisnya itu 2x min y sama dengan 5 apabila dicerminkan terhadap garis x sama dengan min 1. Berarti ini diketahui x sama dengan min 1 ya. Berarti kalau terhadap x sama dengan min 1 yang mana? X sama dengan min 1. Berarti pakai rumus yang ini. X sama dengan H. Misalnya H-nya tadi minus 1. Ya kan? Kalau ini kan terhadap sumbu X doang. Kalau ini kan X sama dengan min 1, dimana H-nya itu adalah negatif 1 gitu. Berarti tadi rumusnya gimana? Ya udah, tinggal ini tadi kan rumusnya mana? Nih, X sama dengan H, dimana rumusnya itu 2H min X, Y. 2H min X, Y. 2H min X, Y. Rumusnya itu. Ini buat koordinat X-nya, X aksennya, ini untuk koordinat Y aksennya. Dimana tadi titiknya H-nya itu adalah minus 1 ya. Atau bisa juga pakai cara yang ada di sini. Dimana pakai cara di sini tuh dia disubstitusiin. Nih, X, Y, terus tadi ini rumus yang tadi ya.
Nih, kita pakai rumus yang tadi, yang 2a min x, y, rumus yang tadi yang tadi kita lihat. Nah, di mana x aksennya itu sama dengan 2 dikali pakai rumus yang ini. Ini kan sebagai yang tadi 2a min x, y. Yang ini sebagai x-nya, x aksennya, ini kan koma ya. Ini sebagai aksennya. Di mana x aksennya itu berarti 2a min ini ya, 2a min x, berarti 2a, a-nya minus 1 nih, ya kan, x-nya kan sama dengan minus 1. Nah, a-nya minus 1 dikurangin x-nya kan nggak ada, belum diketahui, jadi 2 min 1 min x, maka x aksennya sama dengan, kan x aksen sama dengan 2 dikali minus 1 min x, maka x aksen sama dengan min 2 min x ya, min 2 min x gitu. Nah, setelah udah dapet x aksennya itu min 2 min x, sekarang gantian tinggal yang y. Y kan berarti tadi y aksen sama dengan y. Nah, y di sini adalah ini tadi. 2x min y sama dengan 5. Ya kan, fungsi yang ini. Nih fungsi yang di sini. 2x min y sama dengan 5. Dimana nanti kita substitusi nilai x di sini menjadi yang ada di sini. Nih. Jadi 2 dalam kurung substitusiin min 2 min x min y sama dengan 5, sehingga nanti ini dikali 2 dikali 2 min 4, 2 dikali min x min 2x min y sama dengan 5. Setelah itu nanti dipindah ruaskan ke sini semua, sehingga nanti ini min y sama min y kan sama nih, satu variabel, jadinya berapa? Ini juga ada kesalahan ya. Ini banyak banget nih penulisannya yang salah. Ini soalnya saya ambil dari Google. Bukunya belum saya cari. Coba kita cek. Min 2 dari sini ya. 2 min 2 ini kan disubstitusi tadi. Min y aksen sama dengan 5. Ini min 4. Ini min 2y aksen, ya kan? Dikali. Ini min y, ini sama dengan 5. Min 4. Nah, ini bisa dihitung nih. Min 2y aksen min y berarti apa? Min 3y aksen, ya kan, sama dengan 5. Sehingga nanti min 3y aksen sama dengan 5, minus 4 nya pindah ruas jadi positif 4, jadi 9. Min 3y aksen pindah ke sini ya. Nah, nanti maka y aksennya sama dengan 9 dibagi dengan minus 3, jadinya minus 3. 9 dibagi minus 3 kan. Nah, nanti dapat y nya itu sama dengan minus 3 gitu. Tapi kalau ini tuh dia kenapa nggak di ini ya, sebentar, saya agak bingung nih sama arah soalnya ini mau kemana gitu. Ini kan 5, terus habis itu dia jangan-jangan y nya nggak dimasukin lagi. Kan tadi rumusnya y aksen sama dengan y, terus 2 min x min y, dia nggak dimasukin. Jadi ini gini, 2 min x aksen min y aksen sama dengan 5. Jadi ini x ya. Tadi saya nulisnya apa sih? Kayaknya y deh, salah nulis ya. 2 dikali min 2 min 4, 2 dikali min e aksen min 2x aksen, iya tadi saya salah nulis, min y aksen sama dengan 5. Jadi nanti min 2x aksen min y aksen 5 ini positif 4, jadi 9. Min 2x aksen min y aksen. Nah, baru sama nih. Nanti dipindah ruasin semua ke sebelah mana? Sini, min 2x min y min 9. Kayak gitu. Jadinya bentar deh, kok ini kenapa sih soalnya tuh? Coba kita hitung ulang, bener gak sih? Tapi kok dia hasilnya beda ya? Minus 4, bener kan? Terus ini min 2x aksen, bener kan? Terus ini tetap min y aksen 5. Jadinya min 2x aksen min y aksen min 4 min 5, 5 nya yang kita pindahin sama dengan 0. Min 2x min y min 9. Ada nggak jawabannya? Nggak ada ya.
2x positif, oke, berarti tinggal kita kali negatif aja semuanya. Berarti kalau dikali negatif sama dengan 2x plus y plus 9 sama dengan 0. Nah, yang positif semua sama ya, berarti yang A. Kalau yang ini tuh caranya langsung, gak dijabarin. Kalau dijabarin kayak gini ya. Jadi kalau misalnya menyesuaikan jawaban, tadi kan jawaban kita ini, ternyata di kunci jawaban tuh nggak ada, di PGN-nya nggak ada, ya udah tinggal kita kali negatif supaya bisa menyesuaikan kunci jawabannya gitu. Next, tentukan bayangan garis 2x min y sama dengan 5 apabila dicerminkan terhadap garis y sama dengan min x. Garis y sama dengan min x. Nah, berarti pakai rumus yang mana? Garis y sama dengan min x, berarti pakai rumus yang ini. Garis y sama dengan min x, berarti nanti tinggal jawabannya itu min y min x. Min y min x. Ini karena bukan titik yang diketahui garis, jadi kita harus cari dulu nih titiknya berapa. Garisnya berapa? Kok titiknya? Garisnya berapa? Karena kalau pakai rumus yang ini, itu jika diketahuinya itu titik. Karena ini garis, jadi nggak bisa dong masuk ke sini, jadi harus kita hitung secara garis. Dimana tadi rumusnya x itu rumusnya ini kan, benar? Setelah itu berarti x aksennya itu sama dengan nih, x aksennya sama dengan min y aksen itu sama dengan min x, ya kan? Setelah itu tinggal kita substitusi ke persamaan yang ini, jadi tinggal substitusi aja sih sebenarnya. Kalau ini juga sama, ini persamaan ini tinggal disubstitusi, x sama dengan minus 1, ya x nya tinggal kamu ganti minus 1 gitu nih, tinggal diganti aja, terus nanti masuk ke substitusi yang tadi. Ini juga sama, tinggal substitusi aja sebenarnya. 2x min y sama dengan 5, dimana y nya kita ganti dengan ini tadi kan udah kita ini ya. Nah, x aksennya ini kan aksen semua, nah kamu ganti dengan ini, dimana x aksen itu sama dengan min y, ya kan? Min y ini nggak usah pakai aksen lagi nih ya, ini nggak usah pakai aksen lagi. Terus min y nya itu sama dengan min y nya berapa? Y aksen itu sama dengan min x, sama dengan 5. Berarti min 2y ini positif kan, minus kali minus positif, x sama dengan 5. Min 2y plus 5, oh ini dipindah ruasin semua mintanya, berarti 5 nya tinggal pindah ruasin aja jadi negatif. Udah nggak jawabannya? Min 2y, x nya positif, oh berarti yang ini lah jawabannya bukan A, B, C, D ya, 5. Kenapa yang ini? Karena di sini kan kita tinggal penulisannya aja gitu, posisinya tadi y nya di depan, x nya di belakang, tapi di sini tuh x nya semua yang di depan, ya udah tinggal diputer aja, x nya di depan, y nya di nomor 2, min 2y min 5 sama dengan 0. Salah ya, bukan yang itu ya, yang ini berarti jawabannya yang nomor 7 ya kan? Berarti jawabannya yang C. Rotasi itu ini terakhir, enggak ya, yang ketiga. Rotasi itu perputaran, dimana ketika dirotasikan sejauh ini tuh 0 tuh maksudnya di titik 0, pusat di 0, pusatnya tuh di sini nih, pusatnya 0 sejauh 90 derajat. Kalau 90 derajat kan diputarnya berarti begini ya, ya udah tinggal putar. Kalau 180 derajat ya udah berarti 180 derajat. Kalau 90 derajat kan sudutnya gini, kalau 180 derajat kan lurus ya, diputar 2 kalinya. Nah nanti bayangannya sama, tinggal sesuaiin rumus ini aja. Nah ini kalau misalnya tidak berpusat 0,0 tapi berpusat A, B, jadi pusatnya tuh bukan di tengah-tengah sini tapi misalnya di sini gitu. Nah gimana, kita langsung ke contoh soal. Tentukan bayangan titik 5, minus 3, misalnya kita rotasikan P, 90 derajat dengan koordinat titik P nya itu minus 1,2. Jadi bayangan P nya itu 5, minus 3, terus diputar sejauh P, 90, berarti kan bukan 0 ya, P, 90, berarti pakai rumus yang ini. Jadi kamu harus hafal nih sin cos, rumus sin cos dari sudut istimewa ada 30 derajat. Sudut istimewa itu nanti cari ya,
ada 0 derajat, 30, 45, 60, 90 dan seterusnya. Tuh, biasanya sampai 90 aja sih. Nanti kamu cari misalnya sin 0 derajat sama dengan 0, terus sin 30 derajat sama dengan setengah, sin berapa gitu. Nanti dicari sin cos sudut istimewa. Itu ada daftarnya, harus hafal juga. Nah, di mana rumusnya kan tadi gini. Ya udah, kamu tinggal ganti si theta, ini bacanya theta. Si theta itu artinya sudutnya ini berapa? Nih, ini tetanya. Karena dari di sini tuh 90 derajat, tinggal kamu ganti tetanya jadi 90 derajat. Ininya mah kan tetap rumusnya pakai yang tadi, ya kan? Nah, ininya tetap. Terus abis itu ya cos 90 itu nilainya 0, sin 90 itu nilainya 1, min dari sin 90 itu minus 1, cos 90 itu nilainya 0. Setelah itu tinggal kamu ganti x min a. X min a itu adalah yang mana? X nya tuh ini, a nya itu yang ini. Jadi 5 dikurang 1 ya. Ini harusnya bukan 5 dikurang 1, 5 min 1 dong harusnya, ya kan? 5 dikurang min 1, karena di sini negatif 1, harusnya positif nih, bukan negatif nih, positif harusnya ya. Terus ini juga sama, B berarti minus 3 dikurangin 2, benar nih, minus 5. Ininya aja yang salah nih ya, itu harusnya benar jawabannya 6 ya, 5 ditambah 1 6. Lah gimana sih, sedangkan di sini tulisannya 5 kurang 1, harusnya jawabannya 4 ya, tapi di sini 6 ya. Tinggal dibenerin aja ya, mungkin ini ada kesalahan penulisan, jawabannya 6. Terus A, B kan tadi yang ini ya, A, B, ininya A, ininya B. Nah, setelah ini kamu tinggal perkalian matriks. Udah belajar matriks belum sih? Belum ya. Ini kayaknya jarang sih SMP keluar ini, biasanya tuh SMA. Biasanya tuh SMP itu cuman digeser, pergeseran sama refleksi yang tadi, dilatasi sama refleksi sama translasi, refleksi sama dilatasi, belum sampai ke rotasi. Tapi nggak apa-apa ya, buat kali aja keluar gitu di soalnya. Tadi kan ini kita ambil ini 0 min 1 1 0, terus ini 6 min 5 ditambah sama min 1,2 min 1 2. Pertama kamu hitung yang perkalian dulu, ini kan perkalian, ini penjumlahan. Nah, cara mengalinya gimana? 0 dikali sama 6 berapa? 0 dikali sama 6 0, ditambah negatif 1 dikali sama negatif 5. Negatif 1 dikali negatif 5 sama dengan 5 ya. Jadi 0 ditambah 5 adalah 5 jawabannya. Ini harusnya 5 nih, salah dia. Aduh, banyak banget yang salah. Terus kalau yang bawah juga sama, tinggal bawah ini 1 dikali sama 6 6, ditambah 0 dikali sama negatif 5 berapa? 0 dikali sama negatif 5 0, jadi jawabannya 6. Terbalik ya, ini harusnya kebalik nih ya. Jadi nanti tinggal gini aja, 1 min 1 1 0 6 min 5. Jadi ngalinya tinggal ini dikali sama ini kan 6. Oh, aku tadi salah nulis lagi ya. Ya ampun, hari ini aku kenapa sih? Sorry 0 minus 1 1 0 6 minus 5. Sorry, kita ulang lagi ya. Aku salah nulis nih, nggak konsen. 0 dikali sama 6 0 ya kan. Terus negatif 1 dikali negatif 5 5 ya kan. Nah, ditambah, jadi nanti sisa ini jawabannya 5. Terus nanti untuk perkalian yang kedua, untuk ngisi yang bawahnya ini sama dengan ya, ini atasnya jawabannya 5. Untuk ngisi yang di bawahnya sama, tinggal 1 dikali 6 6 ditambah 0 dikali negatif 5 0 6. Jadi nanti ini jawabannya 6. Harusnya ini salah ya, harusnya 5,6. Berarti 5 sama 6 ditambah sama berapa nih? Negatif 1 sama 2. Kalau ini kalau tambah gampang, tinggal
atas ditambah yang atas berarti 5 ditambah negatif 1, 4 dong jawabannya. Nah 6 ditambah 2, 8. Jadi jawabannya 4,8. Ini dalam bentuk matriks, kalau ditulis dalam bentuk koordinat sama aja, jadi 4,8. Tadi 4-nya di atas, ini 4-nya di depan, 8-nya di bawah, 8-nya di belakang. Jadi jawabannya itu harusnya 4,8. Lah sama jawabannya 4,8. Ini gimana sih? Harusnya jawabannya sama ya, tapi kalau dilihat dari caranya dia itu salah, karena 6 ditambah negatif 1 bukan 4 kan? Harusnya berapa? 6 ditambah negatif 1, 5 ya kan? Ini 5. Negatif 5 ditambah 2 harusnya negatif 3. Berarti ini ada kesalahan ya. Kadang suka gitu sih Google, suka ada kesalahan gitu. Tapi jawabannya yang ya. Ini jawabannya benar, cuman salah caranya aja. Kemudian ada dilatasi perkalian, dimana ada pusat yang 0,0 sama pusatnya yang bukan 0,0, alias pusatnya itu misalnya A, B. Kalau pusat 0,0 gampang, tinggal dikali oleh suatu konstanta. Tapi kalau yang bukan pusat 0,0 itu harus dicari dulu pakai rumus ini. Di sini ada contoh soal, dimana tentukan bayangan titik 9,3, jadi titiknya itu 9,3 didilatasi oleh 0,1/3. Nah 0 nih, titiknya 0 berarti pakai cara yang 0, mana? 0,1/3. Wah, berarti sepertiganya bukan 0 nih. Jadi bukan 0,0, pakai caranya yang ini. Karena bukan 0,0 ya. Jadi pakai caranya yang ini. Dimana tadi rumusnya ini, terus tadi titiknya berapa? Ketutupan nih. 9,3. Kita tulis ulang. 9,3. Ininya didilatasi 0,1/3. Nah, ya udah tinggal dimasukin aja sih sebenarnya. Ini sama dengan A-nya itu siapa? A-nya itu si ini. A-nya itu adalah, kok ini ngaco lagi ya? Ini banyak banget yang ngaco sih, heran. Ini harusnya salah ya, bukan ini. Ini ngaco berat ini jawabannya, aduh. Aku menangis. Tar dulu. Ini juga jangan-jangan ngaco juga lagi. Ini salah ya jawabannya. Yang ini. Bentar. Tuh, kalau di Google gitu sih kadang suka apa sih namanya? Suka banyak yang banyak kesalahannya gitu. Nah, ini kita jawab sendiri aja deh, jangan ngikutin yang di Google. Nah, di sini ada titik tadi 9,3 dimana dilatasi sejauh 0, ini 0 ya, 0,1/3. Nah, lihat di sini tuh 0, depannya 0. Nah, berarti nanti ini berarti dimulai dari 0,0. Berarti pakai pusat yang 0,0. Nah, sepertiganya ini sebagai apa? Sepertiganya ini sebagai K-nya. Nih, K-nya itu adalah faktor skala. Nih, jadi faktor skala itu lambangnya K. Jadi di sini 0-nya ini berperan sebagai pusatnya yaitu 0,0. Sepertiganya ini berperan sebagai K-nya. K-nya itu adalah tadi faktor skala. Oke, berarti pakai rumus yang ini dong. Nah, maka tadi X aksen, Y aksennya itu sama dengan K dikali X sama Y. Tadi X sama Y ini berapa? 9,3 ya? 9,3, terus ininya 0,1/3. Ini sebagai X, ini sebagai Y, terus sepertiganya ini sebagai K. Ya udah tinggal diganti aja. Tinggal kamu substitusi. K-nya jadi 1/3. X-nya tadi berapa? X-nya 9, Y-nya 3. Berarti tinggal pengalian aja. Satu-satu. Yang X-nya dulu. 1/3 dikali sama 9. 1/3 dikali 9, coret-coret 3, berarti jawabannya X aksennya sama dengan di sini ya, 3 dapat. Y aksennya 1/3 dikali sama 3, 1/3 dikali sama 3, tinggal coret dapat 1, 3,1. Ini kalau matriks, penulisan matriks. Tapi kalau penulisan koordinat ya udah tinggal 3,1. Berarti jawabannya yang B.
Itu untuk yang titik 0,0. Tapi bagaimana untuk yang titiknya bukan 0,0, yaitu di sini minus 2,1. Jadi ada garis, kalau tadi titik ya, kalau ini garis dilatasi atau dikali dengan pusatnya itu minus 2,0 dikali dengan faktor skalanya itu 2 atau k-nya ya, k-nya itu 2. Nah gimana? Ya udah tinggal masukin rumus ini aja, dimana a-nya itu minus 2, 1 di sini berperan sebagai b, 2 di sini berperan sebagai k. Ya, pertama kita masukin dulu nih ke rumus yang ini. X aksen sama dengan A ditambah A-nya tadi kan dapat minus 2 nih, minus 2 ditambah K-nya 2 dalam kurung X-nya didiemin ya, X-nya didiemin karena kan kita mau nyari X aksen ya, X-nya kita diemin, terus ditambah sama B, tambah lagi sama A, ditambah dikurang A, berarti kan min A-nya kan min 2. Nah, jadi negatif kali negatif positif 2. Jadi ini makanya kenapa ditambah. Gitu. Dapat deh 2x 4 ditambah sama negatif 2 2. Jadi dapat x aksennya fungsinya itu 2x plus 2. Sama kayak y aksen. Kalau y aksen tinggal b-nya aja. B-nya kan tadi 1 nih. Ditambah 2 dalam kurung y-nya dibiarin, dikurangin b. B-nya itu adalah tadi 1 juga sama. K-nya tadi 2. Ya kan? Ya udah tinggal dihitung 2y 2 dikali negatif 1 negatif 2 ditambah sama 1 negatif 1 gitu. Setelah udah dapat x aksennya, kamu tinggal masukin ke fungsi yang ini 3x plus 4y sama dengan min 5 sama dengan 0. Ya kamu ganti x aksennya jadi ini, y aksennya jadi yang ini nih, tinggal kamu ganti aja, dimana x-nya itu sama dengan, karena di sini mintanya x ya, jadi ini agak ribet nih. Tadi ini kan kita dapat x aksennya sama dengan segini, y aksennya segini. Karena yang kita mau masukin di sini tuh x doang, jadi kayak kita dapatnya untuk yang x aksen kan sama dengan 2x plus 2. Berarti x-nya gimana? X aksen ini pindah ruas negatif 2, 2x sama dengan 2x. Berarti x-nya sama dengan x aksen min 2 dibagi sama 2 nih, jadi dapatlah x segini. Sama untuk nyari y-nya juga harus dipindah ruasin, jadi sama dengan y-nya dapat segini. Setelah udah dapat x sama y-nya, tinggal kamu masukin ke persamaan ini, tinggal diganti 3x, x-nya tadi kan x aksen min 2 per 2 ditambah 4y, berarti ini y-nya kan tadi ini dikurangin sama 5. Ya udah tinggal kamu masukin semuanya sama-sama dikali 2. Kenapa dikali 2? Karena di sini pecahannya 2 per 2, supaya 2 nya hilang, jadi dikali 2 dong. 2 dikali, ini kan 1/2 nih, ini kan pecahan, anggap ininya 1. Kalau dikali 2 ya habis 2 nya ya kan, makanya kenapa dikali 2, karena supaya udah nggak berbentuk pecahan gitu. Jadi kalau dikali 2 semua, ya udah ininya hilang, berarti min 5 dikali 2 minus 10. Ininya tetap 3 sama x2 nya tetap, ini sama y aksen persatunya tetap, ininya min 10. Setelah itu ya udah tinggal dikali 3 kali x aksen 3x aksen, 3 dikali negatif 2 6, 4y, ini salah ya, ini aksen, salah penulisan lagi, aduh kita tulis ulang aja deh, 3x aksen min 2 tambah 4 dalam kurung y aksen plus 1 min 10, nabrak, gak apa-apa ya. 3x aksen min 6, 3 kali 2 kan min 6, plus 4y, 4 dikali 1 4 min 10, berarti jawabannya 3x aksen plus 4y min 6 ditambah 4 min 2 min 10 min 12. Nih jawabannya baru benar. Ini yang ngaco, ini bukan x ya, ini y. Jadi nanti jawabannya 3x aksen plus 4y aksen min 12. Nanti di jawaban sini aksen tinggal dihilangin aja. Jadi 3x plus 4y min 12 yang B.
Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya hari ini banyak banget kekurangannya. Tadi ada yang salah di soalnya. Terus saya juga lagi kurang fokus gitu. Mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.